jangan-jangan dosennya galak gitu. Dosennya baik, dosennya ramah. Nah, itu akan berbeda loh dengan ketika kita menyebutkan dosen pasti galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dwi Sari Rizky, MPC Psikolog, dalam acara Dapur Motivasi Humanitas. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu overthinking. Tunggu dulu. Biar Humanitas lebih semangat menebar ilmunya, bolehlah ya di-subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Ya. Nah, apa sih overthinking itu? Mungkin teman-teman di luar sana juga sering ya mengalami overthinking itu sendiri. Nah, overthinking itu sederhananya yaitu perilaku yang terus-menerus memikirkan sesuatu hal yang tanpa ada penyebabnya ataupun tanpa ada ujungnya. Atau dengan kata lain, belum tentu pikiran-pikiran itu akan terjadi di kemudian harinya. Tetapi kita sendiri sudah memikirkan secara berlebihan. Nah, overthinking itu terjadi bisa jadi karena yang pertama, kita pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ya di masa lalu. Nah, misalnya nih di lingkungan pertemanan, kita pernah melakukan satu hal atau ngomong sesuatu tapi tiba-tiba kita ditertawakan sama teman-teman yang lain. Nah, kemudian akhirnya kita menjadi kurang percaya diri. Akhirnya pada satu saat ketika kita ketemu lagi dengan kondisi yang sama, kita menjadi teringat dengan peristiwa yang lalu sehingga kita merasa malu, cemas, takut, sehingga kita menjadi berpikiran bahwasanya aku takut, aku cemas, dan aku pasti nanti akan ditertawakan. Nah, mungkin juga seperti mahasiswa ya. Misalnya pada saat presentasi di kelas, tadinya pernah kita mengalami pada saat presentasi kita mungkin ada kesalahan kata, tapi tiba-tiba teman mentertawakan. Nah, akhirnya besoknya lagi ketika kita presentasi di depan, kita jadi malu, tidak pede, keluar keringat dingin. Itulah bisa jadi ya salah satu yang membentuk kita menjadi overthinking. Lalu yang kedua adalah kecemasan yang berlebihan dan memikirkan penyebab ataupun konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Padahal itu belum tentu akan terjadi. Contoh, di kalangan mahasiswa nih ya, di kampus misalnya, mau ketemu dosen karena mungkin juga dulu ya pernah punya pengalaman ditolak sama dosen atau pernah dikecewakan dosen karena misalnya tidak sesuai jadwal atau dosen tidak pernah ditemui di tempat. Akhirnya pada saat mau ketemu dosen kembali, kita sudah memikirkan nih, jangan-jangan nanti dosennya begini, jangan-jangan dosennya nanti menghilang lagi, atau jangan-jangan dosennya nggak ketemu lagi. Nah, kata jangan-jangannya itu udah termasuk dengan overthinking gitu. Wow. Kemudian mungkin di tempat-tempat lain ya, misalnya di pekerjaan misalnya mau ketemu bos pertama kali, kita sudah punya pikiran negatif nih, misalnya nanti ketika ketemu bos, jangan-jangan bos ini nanti akan berpandangan buruk dengan penampilan misalnya, atau dengan cara ngomong kita. Ternyata bos itu ramah, baik, menerima kita apa adanya gitu. Nah, perilaku-perilaku yang berpikiran negatif sebelumnya, setelah kita buktikan ternyata itu tidak terjadi, itu bisa digolongkan overthinking.
banyak sih efeknya overthinking itu di kehidupan kita. Misalnya kita jadi sulit fokus, mungkin bisa jadi tidur kita bisa terganggu, pola makan kita juga terganggu karena terlalu overthinking gitu. Sehingga dalam kehidupan keseharian kita tidak nyaman, bertemu orang-orang kita tidak nyaman, ketemu sama atasan tidak nyaman. Nah, apalagi misalnya ketemu dengan lingkungan baru. Lingkungan baru kita sudah memikirkan bahwa waduh, jangan-jangan nanti lingkungan seperti ini nih. Jangan-jangan orangnya nanti seperti ini nih. Nah, gitu. Padahal setelah kita masuk ke ranah tersebut ternyata beda banget dan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi, overthinking itu bisa terjadi dengan siapapun. Dengan siapapun dan dimanapun. Cara mengelolanya itu sebenarnya yang pertama adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus mengosongkan pikiran kita dulu. Artinya, kita bertemu dengan orang-orang atau dengan situasi atau dengan kondisi apapun, kita dengan pikiran kosong dulu. Nah, nanti setelah bertemulah kita baru ngisi pikiran kita tersebut dengan pengalaman-pengalaman baru gitu. Kemudian yang kedua, berpikiran positif. Nah, ketika kita mengalami pikiran negatif, misalnya nih, hal yang wajar ya sebenarnya kalau misal ketika kita mau ke situasi yang baru atau lingkungan yang baru, kita sudah memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, kita bisa melakukan ataupun merubah pikiran negatif kita kepada pikiran positif. Misal, dengan satu kata saja kita bisa men-setting diri kita menjadi lebih baik. Contoh, kata-kata harus. Aku harus bisa. Nah, coba deh kita hilangkan harusnya. Menjadi kata-kata aku bisa. Artinya ketika ngomong aku harus bisa itu kayaknya ada penekanan ya, atau ada satu keharusan, ada satu beban yang kita pikul. Tetapi kalau misalnya aku bisa, pikiran negatif tadi bisa kita ganti kepada pikiran positif. Misalnya nih seperti ini, jangan-jangan dosennya galak gitu. Kita ganti langsung, dosennya baik, dosennya ramah. Nah, itu akan berbeda loh dengan ketika kita menyebutkan dosen pasti galak. Dengan merubah pikiran atau kata-kata kita saja menjadi dosennya baik, itu akan merubah energi yang ada dari dalam diri kita. Nanti bisa teman-teman cobain di rumah ya. Perilaku singkat ataupun pola perkataan singkat kita saja itu bisa merubah pengaruh emosi kita loh, pengaruh kenyamanan dari dalam diri kita gitu. Lalu yang ketiga adalah kalau misalnya memang pikiran negatif muncul, kita terima saja dan kita sadari memang bahwasanya itu kita rasakan. Nah, tetapi kita tidak boleh berlarut-larut, kita tetap menjalani apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti mahasiswa tadi ya, di rumah mungkin kita merasa bahwa ketakutan dengan ketemu dosen baru gitu. Itu hal yang wajar, diterima saja, tidak masalah. Yang penting nanti kita tetap berjalan ke kampus, tetap menemui dosen. Nah, apapun yang terjadi nanti di dosen itu, dengan situasi itu kita terima saja. Nanti kita cerna lagi apa yang terjadi, nanti kita cerna, kemudian kita pikirkan baik-baik. Nah, apa yang menurut kita itu baik kita ambil, tapi apa yang menurut kita itu tidak bikin hati kita nyaman tidak perlu diambil. Misalnya nih, pada saat ketemu dosen, teman-teman dimarahi, misal lagi skripsi nih ya, misal mahasiswa tingkat akhir ya, nah lagi skripsi nih. Nah, pada saat ketemu dosennya marah, sewot gitu ya dengan hasil kita. Kita marah nggak? Marah. Kita sedih nggak? Sedih pasti gitu loh. Tapi ada nggak yang positif yang kita ambil dari pertemuan tadi?
oh ada, ternyata dosen kasih masukannya bagus gitu loh. Nah, apa sih yang mesti kita ambil? Nah, hilangkan aja tuh yang marah-marah tadi. Toh masih ada kan yang diberikan sama dosennya, yaitu revisi-revisi yang lebih baik gitu. Nah, hal-hal semacam itu perlu kita terapkan dalam keseharian kita sehingga overthinking kita itu bisa berkurang. Nah, hal-hal lain seperti apa sih overthinking itu? Misalnya overthinking itu si penakut, si pencemas, kemudian si tidak percaya diri, kemudian juga merasa tidak diakui di lingkungan. Nah, hal-hal semacam itu yang membuat kadang tidak nyaman di dalam diri kita. Kita selalu mempertahankan perilaku-perilaku yang negatif tadi, atau kita mempertahankan pikiran-pikiran negatif kita. Sementara sebenarnya itu pikiran hanya di pikiran kita saja. Dan ketika kita buktikan ternyata itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada buktinya gitu. Nah, jadi alangkah baiknya kita bisa merubah pola tersebut agar pola hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian juga pola pikir kita menjadi lebih baik gitu loh. Jadi tidak ada salahnya ya teman-teman mengurangi overthinking. Jadi mengurangi pikiran-pikiran yang berlebihan tadi ya, yang sebenarnya itu belum mungkin terjadi. Itu hanya di pikiran kita saja, tapi di kenyataannya belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, kita bisa kok mengelola dengan baik pikiran-pikiran tadi gitu. Nah, mungkin itu ya secara singkat saja, mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Tapi yang penting teman-teman sudah tahu overthinking itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian efek di kehidupan kita seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa praktikkan di rumah, kemudian juga bisa mungkin mengubah pola-pola ya menjadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan singkat ya, berbagi ilmunya di hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Kita akan ketemu lagi di Dapur Humanitas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.